Anda menghadapi UAS, Anda sudah dapat latihannya. Oke. Terus untuk Mbak Yusnita ya, yang nggak bisa hadir pada saat TTM, nanti biasanya itu saya kasih PPT-nya. Ya, saya kasih PPT-nya. Biasanya seperti itu. Ya. Soalnya kalau di TTM itu kan kita mau rekam juga susah. Ya, kita nggak ada alat untuk merekamnya gitu kan. Jadi mungkin akan ke itu aja sih, ke uh, apa, ke PPT. PPT-nya nanti saya share. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini kelas rules. Aturan ya. Yang penting pertama on time ya. Kalau misal kita mulainya jam 10 ya, kita jam 10 sudah, Anda sudah siap-siap gitu ya. Anda sudah siap-siap di kelas. Terus kalau misalnya Anda terlambat, Anda boleh ngomong ke temannya gitu ya, atau ke saya izin dulu supaya nggak ditungguin. Ya. Demikian sebaliknya, kalau misalnya saya memang terlambat, saya akan ngomong gitu ya. Mohon maaf saya terlambat nih gitu ya, karena mungkin ada apa kegiatan lainnya sebelum saya ngajar, saya akan ngomong gitu kan. Jadi ada pemberitahuan lah, intinya seperti itu. Kemudian saling menghormati ya. Saya menghormati Anda, Anda menghormati saya, Anda sendiri pun juga menghormati teman-teman yang lain gitu ya. Itu sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan belajar kita lah, supaya lebih enak gitu ya. Terus silakan nanti kalau Anda ada masukan apa gitu ya, juga boleh sampaikan ke saya. Misalnya, Pak, ngajarnya terlalu cepat, atau Pak apa gitu ya, Anda boleh sampaikan ke saya ya. Ya, mengenai kelas rules ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi mengenai tenses ya. Oke. Oh ya, nggak masalah. Aduh, ini kok nggak bisa muncul satu-satu ya. Jangan saya munculkan dulu berarti. Saya mau tanya ini untuk teman-teman di sini. Tenses itu apa sih? Tenses itu apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Tenses itu apa sih? Tenses itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak? Ya, saya ingin tahu pemahaman Anda mengenai tenses. Karena tenses itu bagian yang penting, sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang paling fundamental seperti itu ya. Jadi Anda harus ngerti apa itu tenses. Ada yang tahu nggak apa itu tenses? Nah, oke, ini sudah ada jawaban dari Mbak Samrotun ya. Kata kerja, oke, kata kerja. Terus Mbak Armen, bentuk kata kerja yang perubahannya tergantung waktu dan sifat kejadiannya. Oke, ya, betul. Sebetulnya jawaban-jawaban di teman-teman di sini sudah mendekati ya, sudah hampir betul ya. Ini punya Mbak Amen ya, Mbak Armen ya, bener ya. Mbak atau Mas ini? Nah, betul ya. Jadi
Tenses itu adalah perubahan kata kerja ya, kata kerja yang mengikuti ya, yang mengikuti bentuk waktunya. Oke, ini hal dasar yang membedakan ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus ada nggak yang bisa kasih contohnya? Ini maksudnya apa sih? Maksudnya perubahan kata kerja yang tergantung waktu itu maksudnya apa sih? Ada yang mau bantu menjelaskan? Kalau ada yang mau bantu menjelaskan, saya kasih kesempatan untuk ngomong langsung ya, jadi nggak usah diketik. Ada? Kalau ada Anda bisa bilang saya gitu, nanti saya buka mic Anda supaya bisa ngomong. Ya Anda pertanyaannya adalah contohnya seperti apa? Maksudnya seperti apa ya? Maksud perubahan kata kerja yang tergantung waktu. Oke, Mbak Arningsih ya. Oke, sip. Silakan Mbak ngomong. Ya, oke. Iya, kedengaran. Iya, oke. Tapi agak putus-putus. Maksudnya gimana, Mbak? Halo, oke, oke. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Terus? Mhm. Continuous. Oke. Mhm. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Ningsih ya. Ya betul sekali. Jadi kalau kita ngomong tenses ya, tenses secara garis besar itu ada 3 macam. Iya, oke, terima kasih. Ada 3 macam ya. Ada past tense, present tense, dan future tense. Ya tadi sudah dijelaskan. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Sebentar. Nah, jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja ya, perubahan kata kerja yang mengikuti bentuk waktunya. Nah, tenses itu adalah perbedaan mendasar antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, misalnya di bahasa Indonesia nih ya, Anda bilang sekarang ya, waktunya sekarang atau present, Anda bilangnya saya makan pisang. In Englishnya dalam bahasa Inggrisnya I eat a banana. Ya, Anda verbnya eat. Nah, ini menggunakan verb 1. Anda lihat di sini. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesia, Anda mau bilang kemarin makan pisang, kata kerjanya tetap sama, nggak berubah. Ya, saya makan pisang. Ya, tidak berubah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris berubah. Ya, berubah. Ya, sebelumnya eat berubah menjadi ate. Ya. So, I ate the banana. Nah, kita menggunakan verb 2. Ya. Nah, berikutnya kalau misalnya waktunya itu sudah atau perfect. Dalam bahasa Indonesia, jadinya saya sudah makan pisang. Ya, verbnya tetap sama, hanya ada
verb tambahan ya sebagai penjelas, yaitu sudah. Nah, kalau di bahasa Inggris verbnya berubah ya. Sebelumnya eat, ate, dan sekarang berubah menjadi eaten dengan tambahan have ya, have eaten. Nah, eaten di sini adalah verb 3. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita mengenal ada 3 perubahan bentuk kata kerja. Ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke. Nah, kalau misalnya makanya akan datang ya, atau future. Kalau dalam bahasa Indonesia tetap sama ya, saya akan makan pisang. Makanya tetap sama, tapi akan ada tambahan akan. Nah, demikian juga dalam bahasa Inggris. Jadinya I will eat a banana. Ya, I will eat a banana. Nah, ini kita menggunakan tambahan will dan verb 1 ya. Kembali lagi ke verb 1. Oke. Nah, jadi inilah pengertian dari tenses. Ya, kalau di Iya, oke. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan tidak mengenal tenses, ya, tidak mengenal perubahan kata kerjanya. Makan, mau makan sekarang ya makan, makannya kemarin ya makan, makannya sudah makan ya tetap aja makan. Mau makannya besok juga tetap makan. Nah, kalau di bahasa Inggris lain. Kalau Anda makannya sekarang pakainya eat, ya. Kalau makannya kemarin, Anda pakainya ate. Kalau Anda sudah makan, pakainya eaten. Nah, berubah-ubah. Nah, ini yang membedakan. Ya. Konsep ini gitu ya, konsep ini itu penting sekali ya. Jadi Anda harus memahami ini. Ya, Anda harus memahami ini. Dulu saya waktu SMP kelas 1 tuh sebetulnya sudah diajari tenses ya. Nah, karena waktu itu SD saya belum dapat pelajaran bahasa Inggris. Nah, waktu SMP itu saya, waduh, nggak ngerti babar blas, ya. Nggak ngerti apapun mengenai tenses. Ya, jadi waktu guru ngajarin tenses itu, apa sih nggak ngerti gitu ya. Sampai dengan kelas 3 tuh saya baru sadar, oh ternyata tenses itu seperti ini gitu loh. Nah, dari situ saya mulai bisa memahami bahasa Inggris itu seperti apa. Oke. Halo. Ya. Jadi itu tenses. Nah, tenses sendiri ada tadi ya sudah saya sebutkan, ada present tense, ada past tense, dan ada future tense. Ya, masa sekarang, masa lalu, dan masa akan datang. Nah, untuk present tense sendiri itu ada beberapa bagian ya. Ada simple present tense, ada present continuous tense, dan ada present perfect tense. Oke. Ada simple present tense, ada present continuous tense, dan ada present perfect perfect tense ya, ada 3. Nah, kalau untuk simple present tense fungsinya itu untuk mengekspresikan kegiatan yang terjadinya tuh sehari-hari. Nah, untuk detailnya Anda bisa lihat fungsinya di modul halaman 8.4. Ya, di modul halaman 8.4. Nah, kemudian yang kedua adalah present continuous tense. Ya. Nah, ini fungsinya untuk mengekspresikan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung. Yang saat ini sedang berlangsung, kita menggunakan present continuous tense. Terus yang ketiga adalah present perfect tense. Itu adalah untuk mengekspresikan kegiatan yang sudah berlangsung. Oke, malam hari ini kita akan pelajari ini. Ya. Nah, ini kebetulan saya sudah buatkan ringkasan rumusnya. Kolom yang pertama ini adalah simple present tense.
Kolom yang kedua ini adalah continuous tense. Kolom yang ketiga ini adalah perfect tense atau present perfect tense ya. Oke, saya kasih kesempatan Anda untuk mencatat nih ya. Saya kasih Anda waktu untuk mencatat. Jadi ini rumus simple untuk yang positif, negatif, dan interrogatif. Wah, ini ketutupan nih. Ini jadi do atau does plus subject ya, ini plus subject. Yang ketutupan ini. Oke, Anda silakan dicatat dulu rumusnya. Sambil Anda nyatet, saya ambil minum dulu sebentar. Halo. Iya, yang ini saya tulis lagi saja ya di bawahnya untuk rumus nih karena ketutupan. Saya tulis di sini aja. Oke, ini ya. Jadi ini rumus yang simple present ya. Do atau does plus subject plus verb 1. Bukan induktif ya, interrogatif ya. Interrogatif. Yang interrogatif. Oke, ini sudah saya tuliskan di bawahnya. Oke, kalau sudah dicatat, saya mau jelaskan nih. Saya mau jelaskan kalau sudah dicatat. Oke, sudah dicatat belum?
Oke, iya betul. Itu dalam kurung kalimat verbnya. Oh ya, sorry, S atau ES ya. Salah ketik saya, bukan E ya. Tapi S atau ES. Terima kasih Mas Triatno ya, dibenerin. Oke, ini seharusnya S atau ES ya, bukan E ya. Salah ya. Ini S atau ES. Oke, sudah. Kalau sudah, saya mau kasih latihan. Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan dulu ya. Jadi untuk kalimat ya, kalau kita ngomong kalimat itu ada dua macam kalimat ya. Ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Ya, ini kalimat verbal yang atas dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya itu mengandung kata kerja. Ya. Verbal ya, verb itu kata kerja. Jadi kalimat itu mengandung kata kerja. Misalnya, saya makan nasi, dia pergi ke pasar, ya. Kami belajar bahasa Inggris. Nah, itu kalimat verbal. Nah, untuk kalimat verbal itu rumusnya kita menggunakan yang atas, ya. Nah, sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat nominal, ya. Nah, kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal adalah kalimat yang mengandung selain kata kerja, ya, except verb, kecuali kata kerja. Ya, bisa kata sifat, bisa kata keterangan tempat, bisa kata benda. Nah, itu termasuk kalimat nominal. Misalnya, saya adalah seorang guru. Dia sedang di pasar atau dia di pasar. Terus misalnya kamu cantik atau kamu pintar. Nah, itu termasuk kalimat nominal. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris itu ada rumusnya juga. Nah, rumusnya ini. Subjek, to be, kecuali verb. Ya, bisa kata benda, bisa kata sifat. Nah, contohnya I am a teacher. Ya, jadi to be-nya adalah am. Atau enggak you are smart. You are smart. Ya, kamu pintar. Pintar itu kan kata sifat. To be-nya berarti are. Misalnya lagi she is. She is my sister. She is my sister. Nah, itu contoh kalimat nominal. Nah, untuk kalimat negatifnya ya itu gampang. Anda tinggal kasih not ya. Setelah to be Anda kasih not. Misalnya I am not a teacher. I am not a teacher. Ya. Anda tinggal kasih not-nya saja ya. Setelah to be Anda kasih not. Terus untuk kalimat tanya ya, Anda to be-nya Anda pindah ke depan. Misalnya am I a teacher? Am I a teacher? Ya. Jadi to be-nya Anda pindah ke depan. Itu menjadi kalimat tanya. Apakah saya seorang guru? Am I a teacher? Nah, itu kemarin waktu saya lihat chatting Anda di Facebook gitu ya. Anda kan chatting tuh ya. Diskusi macam-macam. Saya perhatiin itu ya. Ada yang salah gitu ya. Sebetulnya sudah saya capture itu. Sudah saya capture ya. Yang salah siapa sih, bukan yang salah siapa, yang salah di mana itu ya, sudah saya capture tapi belum saya pindah di laptop, jadi saya nggak bisa share. Tapi ada beberapa yang saya bacakan aja ya, saya bacakan sebentar, saya ambil capture-nya.
Oke, ini misalnya ada yang nulisnya seperti ini. Nah, ini salah ini. Ini punya Mbak, saya nggak usah sebutkan namanya ya, Ini nulisnya gini, I'm feel so tired. I'm feel so tired. Saya mau ngetik kok nggak bisa. Ini ada Mbak seseorang ya. Ada seseorang menulisnya seperti ini. Oke. I am feel so tired. Ya. Anda lihat kalimat ini. Oke, saya mau tanya dulu. Ini sebetulnya termasuk kalimat verbal atau kalimat nominal? I am feel so tired. Kalau Anda mau tahu siapa yang ngetik ini, nanti ada lihat lagi tuh di chat Facebook Anda. Ya. Ada yang nulis I am feel so tired. Nah, saya mau tanya ini, I am feel so tired itu uh, kalimat nominal atau kalimat verbal? Halo? Iya, nggak tepat kalimatnya. Salah ya. Nah, seharusnya ini termasuk kalimat apa, Mas? Mas Tiatno nih. Ini termasuk kalimat verbal atau kalimat nominal? Seharusnya gimana? Iya, seharusnya kalimat verbal ya. Kalau kalimat verbal itu nggak perlu dikasih to be ya. Kalimat verbal nggak perlu dikasih to be. Nah, seharusnya gimana coba Mas? Dibetulin dong. Iya, betul. I am a teacher gitu ya. Oh, satu dan dua betul ya. I am a teacher atau I'm a teacher betul. Jadi kalau I kemudian apostrof M itu adalah singkatannya dari I am. Kedua-duanya betul, Mbak. Ya. Coba kembali lagi ke ini tadi, I am feel so tired. Ya, itu termasuk kalimat verbal, berarti salah ya. Nah, harusnya gimana coba? Ada yang bisa benerin nggak? Ada yang bisa benerin nggak? Iya, oke. Anda bisa nulis I'm so tired, boleh. Atau enggak, Anda juga bisa tulis kalau I'm so tired berarti itu masuk kalimat nominal ya. I'm so tired itu berarti kalimat nominal. Yang saya mau tanyakan kalimat verbalnya gimana? Yang saya mau tanyakan kalimat verbalnya gimana? Ya. I'm so tired.